Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik remaja Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari Ahad ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertatap muka mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis yang kita kaji pada pagi hari ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu ibni Adam, kaki anak Adam akan tetap pada tempatnya, maknanya tak bergeser sedikit pun sebelum dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min indi rabbih, di sisi Tuhannya, hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya an khamsin, tentang 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurnya kemana dihabiskan. Yang kedua, an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dihabiskan. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu, hartanya didapat dari mana. Yang keempat, wa fima anfaqahu, dipakai kemana. Yang kelima, wa madza amila fima alima, dan ilmunya sudahkah dia amalkan atau belum. Yang semuanya penting, tapi yang kita konsentrasikan pada pagi hari ini pertanyaan yang kedua yang saya besarkan, masa muda kemana saja dihabiskan. Kenapa masa muda menjadi konsentrasi pertanyaan? Karena ini yang berkaitan dengan pengajian kita, yaitu mengkaji tentang remaja, masa muda. Maka judulnya adalah masa muda, masa pembentukan. Masa muda bagian dari episode panjang perjalanan hidup manusia. Siapapun orangnya, dia akan melewati ini dari mulai bayi, lalu kemudian belajar duduk, merangkak, berjalan, dari mulai tidak dapat tegak sampai tidak tegak kembali. Inilah perjalanan hidup manusia. Kata pepatah Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ini kata orang-orang tua, tentulah mereka mengambil ini bukan dari wahyu, karena mereka tak dapat wahyu dari Allah, tapi dari pengalaman hidup yang diungkapkan dalam bentuk petata, petitih dan lain sebagainya. Pemuda Islam, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Apa hubungan cincin dengan apa salah buat Ustaz? Yang terbayang di benak pikiran Bapak Ibu saat melihat ini macam-macam. Ada yang teringat masa lalu, ada yang terpikir masa depan, ada yang teringat kupinang kau dengan bismillah, macam-macam lah. Tapi intinya saya mau menunjukkan bahwa orang hanya mau melihat batu permata yang indah dan cincin yang bagus diletakkan di jari jemari perempuan oleh laki-laki yang perkasa, buah titik peluh keringatnya, hasil usaha kerasnya. Orang hanya mau melihat dia sesudah jadi, tapi orang mau tak melihat bagaimana masa kelam si emas itu sebelum jadi. Dari mana dia datang? Dari pedalaman sungai, bercampur dengan lumpur, bercampur dengan tanah. Saat itu tak dapat dibedakan, sama-sama kuning, baunya saja yang berbeda. Lalu kemudian dari butiran-butiran emas itu masih belum jadi lagi. Setelah itu dikumpulkan, dia dibakar. Setelah itu barulah dibentuk, barulah cantik.
Orang tak pernah tahu dan tak mau tahu proses. Setelah jadi baru dia tengok, oh bagus ya cincin ini. Saya sebelum berangkat ke Mesir pelatihan di Jakarta 40 hari, pelatihan bahasa Arab. Lalu kemudian hari libur, hari Ahad seperti ini kami boleh tak masuk kelas, jadi jalan-jalan. Macam lah dari daerah, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Riau, ada yang seluruh Indonesia. Kemudian ketika kami lihat, ini kayaknya bagus kalau kita mampir di sini, Plaza Jakarta. Naik kami ke atas, ada kursi satu, harganya 15 juta. Bukan satu paket, satu biji. Lalu datang kawan saya duduk di situ. Kenapa kamu duduk? Ya nggak bisa dibeli, duduk aja kan nggak apa-apa. Paling nggak seumur hidup pernah duduk di kursi 15 juta. Orang tahu kursi itu setelah jadi kursi, baru orang kenal, puji, bagus, sentuh. Tapi tahu tak orang di mana masa lalu kursi itu? Nun di hutan Jepara sana, berkawan dengan nyamuk. Lalu kemudian digergaji, dipotong. Setelah itu dipahat, dikuliti, dijemur, dikeringkan. Setelah itu kemudian baru dibentuk dengan pensil, dengan bentuk gambar kepala naga, gambar burung, gambar macam-macam sesuai keinginan. Setelah itu baru dipahat dia. Setelah itu baru di kertas pasir kasar, habis itu didempul halus, habis itu dicat kasar, habis itu cat halus, baru dibawa ke kota. Kalau untuk jadi kursi aja begitu perjuangannya, apalagi mau jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalau orang tak mau berproses, itu keluar dari sunnatullah. Nah, oleh sebab itu, untuk jadi cincin yang disematkan di tangan perempuan, sudahlah di tangan perempuan, tangan sebelah kiri lagi, coba. Begitu perjuangan sulitnya. Apalagi mau menempati tempat yang jannatin tajri min tahtihal anhar. Oleh sebab itu, maka orang yang tak menghormati perjuangan, dan memang orang tak mau tahu masa lalu dia, maunya sudah jadi, barulah dia lihat apakah itu kursi, apakah itu cincin, termasuklah orang. Oleh sebab itu adik-adik yang sedang menempuh pendidikan, maka jangan merasa berkecil hati kalau belum dipandang orang. Karena anggaplah itu masih proses kayu jati yang berada di tengah hutan atau dalam masa penjemuran, pengeringan dan lain sebagainya. Proses pembentukan manusia tak seperti kayu jati. Kayu jati tak peduli dengan internet dan televisi. Tapi manusia, lihatlah, kita urutkan godaan-godaannya dari arah jarum jam 1. Mungkin gambar ini tak layak, saya mohon maaf, tapi apa boleh buat, itulah adanya, tak perlu ditutup-tutupi. Godaan yang kedua, mungkin dia tak di atas, tapi godaan datang lewat say no to drugs, narkoba. Penjara di Indonesia, angka tertinggi yang pertama narkoba. Itu dia. Kemudian yang di bawah ini apa ini? Stres, depresi, galau kata anak-anak muda zaman sekarang. Kemudian selanjutnya tawuran, berantem dan lain sebagainya. Selanjutnya caution. Komputer ini bukan main. Apakah Ustadz haramkan komputer? Tidak. Karena dia alat. Kalau sampailah kita haramkan komputer, balik kita ke zaman purbakala lagi. Nulis sedang mesin tik aja udah jarang, sulit ditemukan. Oleh sebab itu maka kita memahami semua ini, khusus yang caution ke atas, dia alat. Televisi itu alat. Kita bisa dapat berita, tapi kita juga bisa habiskan waktu. Berapa waktu habis untuk televisi? Kita bisa hitung sendiri. Untuk infotainment 3 jam, untuk box office 2 jam, untuk Real Madrid vs Barcelona. Jadi berapa yang dihabiskan oleh, itulah makanya dalam gambar ini Bapak Ibu lihat remote-nya besar sekali. Karena itu bentuk kiasan dari habisnya waktu dibuat oleh itu. Belum lagi internet. Orang mungkin banyak membuka Quran ini mungkin seminggu sekali, itu pun cuma mau baca surat Yasin atau surat Al-Kahfi. Tapi laman web
Facebooknya, bangun pagi itu yang dibuka, mau tidur malam itu dibuka, update status dan lain sebagainya. Sampai-sampai khotib sedang khutbah pun sempat update status. Lama betul khotibnya gitu. Itu kan tentu dia update waktu sedang khutbah. Coba ibu bayangkan. Oleh sebab itu inilah banyak menghabiskan waktu. Apakah alat itu haram? Tidak, karena banyak orang yang dapat ilmu dari situ. Saya tak terhitung entah berapa buku PDF yang saya download dari itu. Program-program juga begitu. Saya belilah buku di Mesir 300 pon kali 2.500, 750.000. Waktu itu masih murah. 11 jilid Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dari tempat jual buku bawa ke rumah naik taksi. Dari situ kirimkan paket ke Jakarta pakai kotak rokok Marlboro. Satu kotak $25. Sampai di Jakarta mau dibawa pakai pesawat mahal, pakai bis Lorena. Rupanya bis itu salah pula, pergi dia ke Ponorogo. Habis itu dikirimkan lagi dari Ponorogo sampai ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru bawa ke rumah, baru dibuka. Ternyata di download di Google 5 menit dapat. Coba bayangkan mudahnya untuk zaman sekarang. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 400 sekian mega. Begitu mudahnya, 5 menit dapat, langsung bisa dibuka. Kalau yang 11 jilid itu untuk membuka bab mau mencari masalah zakat emas, belum tentu 3 kali buka dapat. Sekarang mudah sekali. Oleh sebab itu alat ini mempermudah kita. Tapi jangan silap, satu saat kita yang dibuatnya mudah untuk menghabiskan waktu. Oleh sebab itu maka tantangan anak muda zaman sekarang lebih besar daripada zaman dulu. Saya masih ingat tahun ajaran baru di pesantren itu semua tas diperiksa, takut membawa majalah, gambar porno, cerita, stensil dan lain sebagainya. Zaman sekarang mana bisa diperiksa. Hari ini di delete, 5 menit kemudian dia kirim pakai Bluetooth. Coba bayangkan dahsyatnya zaman sekarang. Oleh sebab itu maka saya masih ingat kecil-kecil dulu acara paling hari Ahad seperti ini sampai jam 12. Itu pun TVRI satu-satunya. Film yang paling menarik Unyil. Zaman sekarang coba lihat Naruto, kemudian Superboy, kemudian banyak sekali, macam-macam bentuknya. Oleh sebab itu maka ini adalah yang kesemuanya pada hawa nafsu. Maka pembentukan anak muda zaman sekarang jauh lebih sulit daripada zaman dulu. Tapi bukan berarti melemahkan kita. Semakin kuat tantangannya, tentulah pahalanya makin besar. Walaupun kecenderungan untuk silap dan salah juga lebih besar. 10 karakter pemuda Islam. Ini saya ambil dari pendapat ijtihad dari Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwan Al-Muslimun, IM. Yang pertama, salimul aqidah. Aqidahnya murni, bersih. Gambar yang Bapak Ibu adik-adik lihat sebelah kiri itu gambar orang menyembah patung. Yang tengah menyembah patung juga. Yang sebelah kanan tak ada lagi yang mau disembah, meriam pun disembah. Ini zaman sekarang tantangan akidah ini berat. Fenomena akidah yang ada zaman Nabi SAW itu berlanjut sampai zaman sekarang. Jadi kalau orang bercerita perdukunan, Ustaz ceramah tentang dukun, apa kata jamaah? Pak Ustaz, apa cerita dukun? Kami udah tak pakai dukun lagi. Memang dia tak pakai dukun, namanya tidak dukun, namanya dirobah, casingnya berubah, signalnya sama. Pejabat tak pakai dukun, artis tak pakai dukun, tapi pakai apa? Penasehat spiritual. Sama saja, apa bedanya? Oleh sebab itu maka dalam tantangan global ini lebih hebat. Kalau zaman dulu orang kafir musyrik itu mengundi nasib pakai anak panah yang belum diberi bulu kambing, bulu ayam. Mereka letakkan di dalam Ka'bah. Zaman sekarang orang mengundi nasib juga dengan lebih canggih daripada itu. www.ramal.com. Apa bedanya? Pengusaha yang bolak-balik ke Makkah pergi haji, ketika dapat telepon, apakah bisa Pak Dil kita pagi ini
tunggu sebentar, telepon 5 menit lagi. Ternyata dia minta waktu 5 menit itu mau buka www.ramal.com. Buka, Anda lahir hari Rabu, bintang Anda Gemini, jangan transaksi Rabu pagi, Anda sial. Tak jadi, bayangkan. Apa bedanya? Oleh sebab itu maka seorang ulama di Mesir menulis kitab Jahiliyah Qarnil Ishrin, Jahiliyah abad 20. Artinya fenomena itu masih tetap ada dan sampai saat ini. Oleh sebab itu menanamkan akidah. Bagaimana mau menanamkan akidah yang benar kalau porsi untuk itu tidak ada? Tanyalah guru-guru di sekolah, apa ada mata kuliah akidah, mata pelajaran? Di kuliah satu, di kampus 2 SKS pendidikan agama Islam, bercampur aduklah di situ semua. Di sekolah pendidikan agama Islam, mestinya idealnya seminim-minimnya pendidikan itu 3: akidah, akhlak, fikih, Quran, hadis. Inilah basic dasar akidah, akhlak, fikih, Quran, hadis. Kalau itu diusulkan, yang pertama kali keluhannya apa? Ustaz, kalau kami tambah guru, tambah dana, duit tak ada. Sekaya-kaya ini negeri ini, gemah ripah loh jenami, tongkat dan batu jadi tanaman. Orang gali tanah air, tempat kita gali tanah minyak sama gas. Coba bayangkan saking kayanya. Masa tak bisa menjadikan 3 guru? Berapalah itu? Sementara kebocoran dananya, belum lagi yang diambil dibawa oleh Barat, Amerika dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, siapa yang dapat mengatasi ini? Mengutuk tak menyelesaikan masalah, maka orang tua perlu memberikan ekstra pendidikan. Jadi kalau nanti di awal tahun ajaran baru, lihat mana sekolah yang mementingkan, lihat kurikulumnya, ada tak pelajaran akidah di situ. Di samping di rumah dia dididik dengan akidah yang benar. Jadi kalau pemadaman bergilir mati lampu, jangan katakan di bawah tempat tidur itu ada kuntilanak. Jadi pendidikannya juga benar. Maka dalam hadis Tirmidzi kata Nabi, katakanlah, qul rabbi Allah, Tuhanku Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah dalam itu. Tantangan-tantangan akidah ini makin besar dan makin global, makin kompleks untuk saat ini. Setelah akidahnya benar, sahihul ibadah, ibadahnya sahih. Kenapa akidah duluan? Ini dasar. Karena orang rajin ibadah, kalau akidahnya tak benar, tak mungkin ibadahnya benar. Oleh sebab itu kita lihat orang sangat rajin pergi ke tempat-tempat keramat. Dia sangka itu ibadah, padahal tidak. Kenapa bisa begitu? Apa penyebab faktor? Nih, di pangkalnya tak betul. Pangkal ini mesti dibetulkan, barulah ujungnya menjadi baik. Sahihul ibadah, ibadahnya insyaallah menjadi baik. Ya, ibadah ini ada yang wajib, ada yang sunat. Antara sunat dan wajib, sunnah muakkadah, ini tentulah dengan proses latihan. Makanya orang tua membentuknya pertama dibentuk dengan perintah dan ada punishment, hukuman. Muru auladakum bis salah, suruh dia salat wahum abna'u sab'a sinin, waktu berumur 7. Wadribuhum fil ashrah, boleh dipukul waktu 10. Ini proses semuanya. Lalu kemudian dengan proses itu lambat laun dia akan bekerja, berbuat sehingga terbentuklah pribadi yang muslim. Ketiga, matinul khuluq, akhlaknya teguh, kuat. Hadis riwayat Tirmidzi, ma min syai'in, tak ada sesuatu, yudha'u fil mizan, yang diletakkan di atas mizan timbangan hari kiamat, asqal, yang lebih berat, min husnil khuluq, lebih berat daripada akhlak. Oleh sebab itu ini tak akan dinilai di hadapan Allah kalau yang ini tak baik. Makanya datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan tasumun nahar, ada si fulan puasa sunatnya rajin, wa taqumul lail, tahajud malamnya banyak, wa tu'zi jiranaha bil lisaniha, tapi dia menyakiti hati tetangganya. Maka kata Nabi, la khaira fiha, tak ada kebaikan dalam dirinya, hiya min ahli nar, dia penghuni neraka. Apa sebab? Karena akhlak. Dan akhlak itu pula pancaran dari akidah dan ibadah. Dapat dipastikan orang yang tak benar akhlaknya,
berarti akidah dan ibadahnya tidak benar. Hanya sekedar rajin saja, tapi tak benar. Tapi jangan dibalik. Banyak juga anak muda sekarang membalik. Dia tak sholat, tak puasa, sopan, baik, rajin. Ketika ditanya, kamu kenapa tak sholat? Sholat itu kan tujuannya baik. Saya sudah baik, ngapain sholat? Nah ini tak betul. Karena Islam itu akidah, syariah, khuluq. Akidah, keyakinan, syariah, hukum halal haram, dan akhlak. Ada akhlak di dalam. Tapi Islam tidak akhlak saja. Karena dalam semua agama ada akhlak. Bukalah dasar-dasar agama lain. Dia punya akhlak. Tapi Islam tak semata-mata akhlak. Di dalamnya ada hukum dan ada pula akidah. Saya buat gambar semut di sini. Apa maknanya? Orang yang bisa bekerja sama dengan baik kalau menjaga akhlak. Kalau tak berakhlak, tak mungkin kita bisa sama. Paling kita bisa jalan setengah hari. Mulai petang kita tak lagi bisa bersama. Maka kebersamaan itu direkat. Segala perbedaan kita dari mulai fisik, bahasa, bentuk, karakter, sifat, cara berpikir, itu disatukan oleh akhlak. Keempat, qawiyul jism. Fisiknya kuat. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minil dhaif, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu orang Islam tak hanya imannya kuat, ibadahnya kuat, akhlaknya kuat, fisiknya juga kuat. Siapa contoh fisik yang paling kuat? Balik kepada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi meninggal bulan Rabiul Awal, bulan Zulhijjah dia haji. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Waktu Zulhijjah itu Nabi menyembelih 63 ekor onta sendirian. Kira-kira orang tua umur 63 menyembelih onta sendirian, tentulah orang yang kuat. Cobalah lihat orang kita menyembelih sapi Idul Adha, 1 ekor 63 orang. Nabi 63 ekor sendirian. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sahabat tak memikirkan kenapa berhenti di angka 63. Tak tahu mereka apa rahasia. Setelah Nabi meninggal baru, oh ternyata Nabi tak ingin 1 tahun pun kosong dari kurban. Dia berkurban 63 ekor tambah 27, 100 kali 1 ekor sama dengan sapi Australia 35 juta, lebih kurang 3,5 miliar kurban Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi itu miskin, bacalah lagi sejarah. Yang miskin itu bukan Muhammad, umat Muhammad. Kurbannya 1 kambing, 1 sapi ada, tapi dikeroyok ber-7. Oleh sebab itu perlu. Jadi kekuatan fisik Nabi pada perang Badar. Ini Madinah, ini Badar. Dari Madinah ke Badar 150 km. Naik onta, naik kuda, naik keledai sebagian sahabat. Nabi naik kuda. Dari Madinah ke Badar 150 km. Dan perang Badar itu pada pagi Jumat 17 Ramadan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari tahu cuaca ekstrim Saudi Arabia. Bagaimana Nabi menempuh itu pada bulan suci Ramadan? Berapa umur dia pada perang Badar? Kalau umur dia waktu hijrah itu 53 tahun, perang Badar tahun kedua, berarti umur Nabi 55 tahun. Di Indonesia orang 55 tahun itu usia yang galau, karena tahun depan pensiun. Tapi Nabi SAW justru disitulah kiprah politiknya sedang bekerja. Jadi Nabi SAW itu qawiyul jism, fisiknya sangat kuat. Oleh sebab itu dalam hadis, meskipun sebagian ulama menyebut ini hadis dhaif, tapi untuk fadail amal tak masalah. Ajarkan anak kamu berenang dan memanah. Kenapa begitu? Kalau Nabi itu tinggal di Sungai Gangga, menyuruh orang belajar berenang, masuk akal. Ini tinggal di Madinah, mau berenang di mana? Nabi mengajarkan untuk menguatkan fisik, tenaga, belajar memanah. Ini semua tenaga. Kemudian belajar untuk menunggang kuda, persiapan perang. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan kekuatan untuk apa? Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, untuk menggetarkan musuh Allah dan musuh kamu. Bagaimana musuh mau gentar kalau melihat umat ini tidak kuat?
Oleh sebab itu dia mesti kuat. 5. Musaqqaf al-fikr, cerdas intelektual. Spiritualnya cerdas, intelektualnya juga. Karena kalau tidak seimbang, ini pengakuan Zaid bin Thabit. Amarani Rasulullah memerintahkan saya untuk belajar bahasa Hebrew language, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Karena di Madinah itu banyak Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, penduduk Khaybar. Fata'allamtu kitaba Yahud, lalu saya belajar tulisan Yahudi. Maka apa kata Zaid? Inni wallah, demi Allah, ma amanu Yahuda ala kitabi. Orang Yahudi tak merasa aman. Maknanya karena mereka tak bisa buat makar dengan bahasa, karena ada orang Islam yang sudah paham bahasa Yahudi, yaitu Zaid bin Thabit. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi itu? Fata'allamtuhu falam yamurra bi. Saya belajar tak sampai lewat illa nisfu syahrin, setengah bulan. Orang sekarang kursus bahasa Inggris untuk sampai TOEFL 550 skornya berapa lama? Tes TOEFL of English Foreign Language. Bahkan di sebagian pondok pesantren yang ekstrim malah mengharamkan bahasa Inggris. Santri tak boleh belajar bahasa Inggris karena itu bahasa orang kafir, bahasa orang munafik. One dibaca wan. Coba bayangkan. Padahal musuh bebuyutan yang Yahudi pun disuruh belajar bahasanya. Dan Zaid bin Thabit yang salah satu panitia penulis pengumpulan Quran justru mempunyai bahasa. Oleh sebab itu adik-adik belajar skor tinggi. Karena yang kalau bisalah menulis Islam di internet, di blog, mengkaji, analisa, tanya jawab dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, ini adalah jalan untuk menyebarkan dakwah Islam. Jadi dakwah kita tak lagi ke dalam, tapi keluar. Orang-orang barat yang perlu dijelaskan itu dengan bahasa. Bagaimana kita mau menjelaskan sesuatu kalau kuncinya kita tidak pegang, yaitu dengan bahasa. Ini diajarkan cerdas intelektual. Makanya yang pertama kali turun itu bukan aminu, berimanlah, tidak. Bukan disuruh i'malu, beramallah, tidak. Yang pertama turun iqra, baca. Kalau cerita baca, apapun kita baca. Cuman yang sekarang mengamalkan baca itu siapa? Siapa yang mengamalkan ayat itu? Ini yang mengamalkan itu. Orang barat di bis, nunggu bis baca sampai gelandangan dan pengangguran gepengnya pun membaca. Orang kita punya laptop main game, rusak. Kenapa? Habis kena game online, kena virus. Coba bayangkan. Oleh sebab itu ini semua adalah kembali kepada alat-alat ini kita manfaatkan untuk yang lebih bermanfaat. 6. Mujahadatun li nafsih, berjuang melawan hawa nafsu. Kata Nabi, innamasy-syadidu alladzi yamlik nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Maka pengendalian hawa nafsu ini amat sangat penting. Tapi jangan pula artikan Islam itu agama yang mengharamkan nafsu. Ini tak betul. Islam itu bukan agama memotong nafsu lalu orang tak boleh menikah, dikebiri, hidup dalam kesendirian. Agama Islam tak pula mengharamkan harta lalu hidup susah melarat. Bagaimana mau berkurban kalau tak punya duit? Bagaimana mau pergi haji kalau tidak punya dana transportasi, akomodasi, konsumsi? Oleh sebab itu Islam agama yang menganjurkan untuk mengembangkan alam semesta ini. Tapi nafsu hanya untuk diarahkan, bukan nafsu itu yang mengarahkan kita. Maka orang yang punya nafsu tadi diberi Allah akal. Akal artinya tali. Makanya orang Arab yang mengikatkan sorbannya di atas itu bahasa Arabnya iqal. Karena orang Saudi menyebut qaf itu G, maka disebut igal. Igal. Ada igal tak? Tali. Tali pengikat sorban itu igal. Diambil dari kata iqal, akal. Kenapa disebut dia tali? Karena nafsu tadi diikat dengan akal. Jadi kalau ada orang memperturutkan nafsunya, itu akalnya lepas, talinya hilang. Atau talinya ada tapi tak dipakai, tak berfungsi. Oleh sebab itu orang yang tak berakal, maka dia sama dengan, makanya dalam ilmu logik
Manusia itu disebut sebagai hayawanun natik, hewan yang bisa bicara. Kenapa? Karena tak ada bedanya, sama-sama tak berakal, sama-sama tak punya tali untuk mengikat hawa nafsunya. Tapi akal terbatas, maka dibantu dia dengan wahyu, dikirimkan Allah. Maka akal mencerna wahyu, dan wahyu tak mungkin bertentangan dengan akal, karena akal datang dari Allah dan wahyu juga datang dari Allah untuk meluruskan hawa nafsu. Tapi bukan membuang nafsu, menempatkan nafsu pada tempatnya. Karena kalau dunia ini dikelola oleh yang tak punya nafsu, malaikat dia tak akan dinamis dan tak berkembang. Gedung pencakar langit, jalan-jalan yang bertingkat itu adalah buah dari nafsu. Tapi nafsu yang terlampau berlebihan itu akan menghancurkan dunia. 7. Harisun ala waqtihi, efisiensi waktu. Hadis riwayat Bukhari, nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, banyak manusia tertipu dalam dua ini. Apa dia? Yang pertama as-sihhatu, sehat. Yang kedua wal faragh, waktu kosong. Inilah yang banyak menghabiskan nikmat Allah. Sehat, kosong. Kalau dikatakan orang, Pak Ustadz sakit itu ujian, justru banyak orang lulus. Waktu sakit lulus dia. Waktu sehat itu banyak yang tak lulus. Kalau tak percaya, pulang nanti dari pengajian ini, pergi singgah ke rumah sakit umum RSUD. Lihatlah di ruang-ruang itu, banyak orang sakit lulus. Sakit di tangannya tasbih, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau sudah sehat, mulai dia waktu sakit lulus, sehat tak lulus. Faragh, waktu luang, di situ banyak hilang, kosong. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan faidza faragh, kosong. Faidza faraghta fansab. Kalau selesai dari sesuatu, isi lagi. Maka dalam Islam waktu adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa pertanyaan yang 5 tadi, yang pertama an umrihi, umur. Karena umur adalah waktu. Kalau orang barat menyebut time is money, waktu adalah uang. Karena dia mengukur sesuatu dengan materi, materialisme. Tapi kita tidak. Waktu bukan uang. Waktu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihadapkan kita di hadapan Allah, bisa tak kita pertanggungjawabkan umur kita? Insya Allah yang pagi ini bisa. Matilah kita jam 9 lewat 40 lah, agak lama sikit selesai. Bangun tadi apa? Bangun ke masjid, solat tahiyatul masjid, qabliyah subuh, solat subuh, tausiyah subuh. Habis itu solat terbit matahari, solat sunat isyraq. Syukran Ustaz. Solat sunat isyraq, habis itu sarapan, habis itu ke al-falah. InsyaAllah bisa kita bertanggungjawabkan. Tapi 5 malam, 10 malam yang lalu dan yang akan datang, oleh sebab itu ini semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang Islam memahami waktu seperti ini, maka motivasinya lebih dari sekedar time is money. Mestinya orang Islam lebih hebat pengendalian waktunya daripada orang barat. Kenapa? Orang barat itu orientasinya duniawi, materi. Sedangkan orang Islam orientasinya adalah akhirat, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 8. Munazzim fi syu'unihi, disiplin, teratur dalam setiap segala urusan. Hadis riwayat At-Tabrani, innallaha azza wa jalla, Allah itu yuhibbu, suka, idza amila ahadukum amalan, kalau kamu melakukan suatu amal, suatu aktivitas, ayyutqinahu, melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Tak ada istilah coba-coba setengah hati, tak ada. Kamu sudah semester berapa? Semester 1 Pak. Kenapa ambil jurusan ini? Saya coba-coba aja dulu. Oh, tak bisa begitu. Ayyutqinahu, serius. Kamu sudah menekuni bidang ini? Iya. Sudah selesai? Iya. Tak ada istilah. Saya sebetulnya tak suka bidang itu, tapi karena dulu milih yang lain, lulusnya di situ, apa boleh buat. Tersiksa sekali hidup seperti itu. Mengerjakan sesuatu yang dalam keterpaksaan, dilakukan sehari 8 jam menjelang Israel datang. Coba bayangkan. Coba Pak Ibu bayangkan tersiksanya hidup seperti itu. Maka kita harus menekuninya setekun-tekunnya. Saya punya kawan lulus dari Universitas Leiden, Belanda.
Lalu dalam kajian hadis kontemporer ada namanya orientalis Belanda, itu namanya Juin Bol. Juin Bol ini mengkaji hadis, tapi dia bukan orang. Dia mengkaji hadis itu bukan untuk mengamalkan hadis, untuk mencari kelemahan hadis. Lalu saya tanya, Juin Bol itu masih hidup? Iya. Gimana kalau mau ketemu Juin Bol? Kalau mau ketemu Juin Bol dari pagi sampai sore sampai malam di perpustakaan. Orang yang mau masuk neraka di perpustakaan, coba ya. Yang mau masuk surga tidur-tiduran. Bayang. Setan juga begitu seriusnya. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilhim dari kiri. Semua aspek kehidupan dia datang. Makanya melontar jumrah sampai 3 kali. Pertama digoda Ibrahim, Ibrahimnya lulus, digoda Ismail, Ismailnya lulus, digoda Hajar. Artinya setan tak mengenal putus asa. Sementara yang mau masuk surga sekali pintu mentok, udahlah. Andailah setan itu bisa kita dengar bicara, dia pun heran melihat orang beriman. Aku aja yang mau masuk neraka begitu seriusnya, kata setan. Coba ibu bayangkan. Oleh sebab itu disiplin, serius dalam sesuatu, tapi tak pula serius sampai tak ada senyumnya sama sekali. Bawaannya macam malaikat maut aja. Nah, jadi kata Nabi, sa'ah wa sa'ah, ada masa-masanya. Datang sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kalau bersama denganmu rasanya iman kami full, penuh. Tapi kalau sudah bersama dengan anak dan istri kami, rasanya kami ini termasuk orang yang lalai. Kalau begitu kami ini munafik, ya Rasulullah. Kata Nabi, sa'ah wa sa'ah, ada masanya. Ada masa-masa senang, ada masa-masa bersenda gurau, ada. Tapi selama tak keluar dalam syariat. Kalaulah iman kamu stabil seperti itu, la safahatkumul malaikah, turun malaikat bersalaman dengan kamu. Sahabat saja hidupnya begitu. Tapi jangan pula waktu ikut masjid, lalu datang SMS ngajak karaoke. Ketika ketemu, kenapa kamu di tempat ini? Kan kata Ustadz kemarin ada masanya sholat, ada masanya karaoke. Bukan itu maknanya. Maknanya selama dalam konteks syariah, tak bertentangan dengan ajaran syariah. Ini dia, ada disiplin dan keseriusan. 9, qadirun 'alal kasbi, mandiri, tak menggantungkan hidup pada orang lain. Karena dalam Islam diajarkan al-yadul ulya, tangan di atas khairun, lebih baik minal yadis sufla. Tapi perlu juga dilihat pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Baik itu materi maupun spirit, semangat maupun apapun namanya. Motivator itu bisa dia membangkitkan semangat karena dia semangat. Semangat perang itu dibangkitkan panglimanya karena dia sendiri semangat. Kalau dia sudah lesu, mau mati, bagaimana dia mau membangkitkan semangat? Yang dibangkitkan pun tak bangkit karena dia lihat. Oleh sebab itu maka qadirun 'alal kasbi, mandiri, berusaha, tak menggantungkan diri kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan konteks kita dalam bentuk? Mungkin secara pribadi kita tak menggantungkan, tapi secara konteks kenegaraan, orang Indonesia yang terlahir maka dia sudah menggantungkan hidupnya kepada IMF, kepada pinjaman luar negeri, kepada, kita tak kaji itulah. Walaupun itu mungkin sudah mendidik mental bangsa, tapi pribadi umat ini mesti dibangkitkan, dia harus bisa mandiri. Maka anak-anak dari kecil sudah dididik untuk hidup mandiri. Jajannya jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Kemudian pula dia harus diaudit, dihitung berapa uang kuliahnya, berapa uang makannya, berapa ini dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Ini proses latihan, proses pembentukan. Karena yang dimanjakan dengan materi, dia akan terbuai dan pendidikan yang tak baik. Terlalu banyak contoh kasus untuk disebutkan di Indonesia. Bapak Ibu baca sendiri koran, tonton televisi. Bagaimana kegagalan pendidikan diawali dengan materi yang berlebihan. Justru yang sukses-sukses itu adalah orang yang dalam kekurangan tapi dia bisa mandiri. Imam Syafi'i anak yatim, Imam Ahmad bin Hanbal Hambali anak yatim, Yusuf Al-Qardawi anak yatim, bahkan Dahlan Iskan anak yatim. Bisa hidup mandiri.
Saya tak lihat biografi basic segala macam. Kita melihat kemandirian seseorang. Oleh sebab itu maka orang dididik untuk mandiri, termasuk anak-anak muda generasi Islam. 10 yang terakhir, nafi'un li ghairihi, bermanfaat buat orang lain. Jadi begitu petang masuk, menjelang matahari tenggelam, kita audit, hitung diri sendiri. Hari ini saya berapa kali sudah bermanfaat buat orang lain. Bangun pagi tadi bermanfaat, miss call teman. Halo, bangun, ayo ke masjid. Setelah itu pagi bermanfaat, sampai di kampus sarapan saya bayarkan kawan saya tadi, sarapan pagi, bermanfaat buat orang lain. Sampai di lokal saya fotokopikan makalah dia, bermanfaat. Habis itu saya ajak dia salat zuhur berjamaah, bermanfaat. Nah, hitungan kanan berapa kali bermanfaat buat orang lain. Hitungan kedua berapa kali memanfaatkan orang lain. Mana lebih banyak? Kalau lebih banyak. Dan kadang justru orang merasa bangga ketika mampu memanfaatkan orang lain. Sukses terbesar saya hari ini. Kenapa? 3 kali makan, 3 kali nggak bayar. Jadi salah, cara pikirnya udah tak betul. Nafi'un li ghairihi. Bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Sekarang yang banyak ini memanfaatkan orang lain. Na'udzubillah. Target tertingginya, kamu cita-cita apa? Jadi profesor, doktor. Boleh, tak salah. Target kamu apa? Saya mau jadi orang terkaya kelurahan Tenayan Raya. Tak salah. Tapi target tertinggi nih, mau menyelamatkan Masjidil Aqsa. Jadi orang pedagang, kalau dia pasang harga tinggi dulu. Berapa? 100. Laku 75. Iya. Tapi kalau pasangnya sudah 10.000, tentu rendah sekali. Mau menyelamatkan fakir miskin, melihat anak-anak yatim, orang susah, pakai baju sekolah, berjualan koran, dalam hati mesti, kalau saya jadi orang nanti ini harus saya hapuskan ini, harus saya tuntaskan ini. Begitu juga yang cita-cita tertinggi adalah menerapkan syariah. Apa kata orang barat? Syariah the only option for the UK. UK, United Kingdom, Inggris. Kalau orang Inggris saja berani bicara seperti ini, masa orang Indonesia yang mayoritas Islam tak ada semangat gairah untuk menegakkan syariat Islam yang dulu pernah ditegakkan di kerajaan-kerajaan Melayu Siak, kerajaan Melayu Delhi, kerajaan Samudra Pasai Aceh, kerajaan Demak, menerapkan syariat Islam. Kita bukan memulai, justru melanjutkan yang pernah ada dulu. Itu cita-cita tertinggi. Maka profesor, doktor, S3, pegawai golongan 4E itu hanya jalan, wasilah. Kalau itulah yang dijadikan cita-cita tertinggi, na'udzubillah, maka doa yang diajarkan Nabi, wala taj'alid dunya akbara hammina, jangan kau jadikan dunia sebagai obsesi tertinggi kami. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan ilmu kami sebagai kompensasi harta benda keduniawian. Na'udzubillah. Maka obsesi tertingginya adalah tegaknya syariah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang bisa melakukan itu tentulah yang punya karakter sifat-sifat tadi. Bapak Ibu adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang saya sebutkan sebagai pengantar menuju seorang muslim kembali kepada hadis Nabi bahwa masa